Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dimas Laki Setiawan selaku moderator, kemudian ada rekan kelompok saya yaitu Alna Fitri, kemudian ada Malika Atifah Kaifan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan software setelah pengujian, yang dimana pada pengujian sebelumnya terdapat kendala yaitu pengguna sedikit kurang paham mengenai bahasa yang kami gunakan. Jadi di sini kami telah memperbaiki dan melakukan pendesainan ulang. Kemudian yang kedua di sini adalah 3D design dari hardware yang akan kami bangun. Kemudian di sini adalah rangkaian skematik. Jadi di sini merupakan rangkaian dari komponen yang akan kami terapkan, yaitu terdiri dari yang pertama PTC heater, kemudian terdapat dua kipas yaitu blower dan exhaust, kemudian terdapat ultrasonic mist maker, selanjutnya yaitu servo motor. Kemudian terdapat satu sensor yaitu DHT22. Kemudian kami menggunakan relay 4 channel 12 volt dan kontrolernya adalah ESP32 serta kami menggunakan power supply. Namun karena dalam tools tidak terdapat power supply, kami menggunakan alternatif baterai 9 volt sebagai penggantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Malika. Jadi di sini ada deployment diagramnya. Yang pertama itu ada user device. Yang pertama itu ada IoT controllernya. Embedded systemnya itu berisi ESP32 yang dimana ESP32 ini eh, terhubung ke power supply dan relay 4 channel yang disambungkan ke aktuator. Kemudian di ESP32 ini kesambung ke sensor DHT22 dengan analog inputnya dan juga nyambung ke aktuator yang berisi exhaust fan, motor servo, ultrasonic mist marker, dan PTC heater. Selanjutnya ada core servernya. Ini adalah IoT platform yang digunakan di aplikasi web mobile kami yaitu Firebase dan Web API yang dimana nyambung ke ESP32-nya dengan Wi-Fi. Kemudian untuk user device-nya itu kami menggunakan web yang berbasis mobile ataupun responsif, bisa digunakan dengan Android atau iOS. Dan dari user device ini nyambung ke cloud server Firebase-nya itu menggunakan HTTP atau HTTP atau MQTT. Lanjut, selanjutnya ada komponen diagram. Nah, komponen diagram ini ada hardware-nya yang pertama ISP32, DHT22, exhaust fan, motor servo, Tronics mist marker, dan PTC heater. PTC heater yang nyambung ke backend. Backend-nya itu berisi Firebase dan Web API, di mana database itu akan masuk ke client user yang berisi web browser dan user interface. Kemudian hardware-nya ini kan nyambung ke user interface sama back-end-nya. Kemudian di back-end ini juga nyambung ke front-end, yang dimana front-end-nya berisi web mobile yaitu dashboard monitoring, control panel, dan history. History ini akan memberikan hasil data yang sudah dideteksi dari control panel dan dashboard monitoring, kemudian nyambung ke back-end. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alna Fitri. Selanjutnya adalah rangkaian mekanik, yang dimana rangkaian mekanik untuk incentive farm yang menggambarkan tata letak dan integrasi antara sistem elektronik dengan komponen fisik, yaitu kandang jangkrik. Jadi kandang ini dibuat dari bahan triplek yang kemudian dirakit oleh tukang kayu untuk memastikan kekokohan struktur dan menjaga suhu internal tetap stabil. Nah, di sisinya itu ada exhaust fan dan kemudian di depannya itu juga ada casing yang berisi di dalamnya berupa sensor, aktuator, dan mikrokontrolernya. Nah, selanjutnya lanjut ada backlog Trello, di mana pada proyek Insectivorm ini digunakan untuk mengatur dan memantau progres kerja tim secara terstruktur dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Nah, papan Trello ini itu terdiri dari 3 kolom utama, yaitu to do atau yang akan dilakukan, kemudian ada in progress yang sedang dilakukan, dan kemudian ada done yang sudah selesai. Nah, pada kolom to do itu
terdapat tugas yaitu yang belum dikerjakan seperti penyusunan rencana implementasi, kemudian pemuatan layout posisi komponen alat dalam kandang, dan perancangan prototipe final. Kemudian di kolom in progress yang sedang kami laksanakan itu berisi pekerjaan yang sedang berjalan, di antaranya penyusunan ulang hasil pengujian low fidelity menjadi prototipe final, penentuan alur kerja aplikasi, penyusunan laporan hasil pengujian, pembuatan produk backlog terlengkap di Trello, serta pembelian atau pemesanan komponen prototipe secara daring maupun eh, luring. Kemudian pada kolom down atau yang sudah selesai itu mencakup semua seperti membagi peran anggota tim, membuat rancangan sistematik incentive farm, kemudian menentukan kebutuhan sensor dan bahan, membuat deployment diagram untuk sistem, membuat komponen diagram untuk sistem, serta juga dokumentasi kerja tim. Nah, yang terakhir itu mendatangi tukang kayu atau tukang panglong untuk pembuatan kandang jangkrik. Nah, di dalam backlog Trello ini juga terdapat pembagian tugasnya itu sudah jelas seperti siapa yang bertanggung jawab. Nah, di sini kan sudah terintegrasi, sudah tergabung langsung membernya seperti anggota tim dan kemudian juga terdapat dosen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah lampiran. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.